Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Masruro. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi COVID seperti ini, kalian tetap bersemangat belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat barokah. Oke, kali ini kita akan pelajari materi kimia. Yang akan kita bahas kali ini adalah ikatan kimia. Pada dasarnya, unsur-unsur itu mempunyai kecenderungan untuk berikatan dengan unsur yang lain. Jadi ingin stabil seperti yang dimiliki oleh gas mulia. Nah, untuk unsur-unsur agar stabil itu ada beberapa hal. Nah, nantinya akan saya paparkan dalam video pembelajaran berikut. Dari kimia itu asik. Asik pasti kalian bisa. Kali ini kita akan pelajari mengenai ikatan kimia. Ikatan kimia pada dasarnya adalah ikatan yang terjadi antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam suatu senyawa. Kenapa unsur-unsur tersebut berikatan? Karena unsur-unsur tersebut ingin memiliki elektron terluar yang stabil, yang seperti dimiliki oleh gas mulia. Nah, bagaimana cara mereka agar mempunyai elektron yang stabil seperti gas mulia? Yaitu dengan harus memenuhi kaidah duplet dan oktet. Kaidah duplet itu jika jumlah elektronnya 2, elektron terluarnya jumlahnya 2. Disebut dengan memenuhi kaidah oktet jika jumlah elektron terluarnya 8. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama, unsur-unsur tersebut bisa stabil seperti gas mulia, yaitu dengan cara melepaskan elektron terluarnya sehingga terjadi ion positif. Bisa juga cara yang kedua, yaitu dengan menerima tambahan elektron dari atom lain sehingga membentuk ion negatif. Atau yang ketiga, bisa dilakukan dengan menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama oleh atom-atom yang berikatan. Ada 3 hal tadi yang harus kalian perhatikan, bagaimana cara suatu unsur agar sama seperti gas mulia. Kemudian, ikatan-ikatan yang dibentuk oleh unsur-unsur tersebut pada dasarnya ada 3, yaitu disebut dengan ikatan ionik. Yang kedua disebut dengan ikatan kovalen. Dan yang ketiga itu disebut dengan ikatan logam. Ikatan ionik ini terjadi jika suatu atom itu berikatan antara unsur logam dengan unsur non-logam. Atau bisa juga ikatan ionik terjadi jika terjadi serah terima elektron. Contohnya di sini bisa NaCl, NaI-KBr. Nah, perhatikan untuk Na ini mempunyai atom 11. Maka kalau kita tuliskan konfigurasinya, elektron terluar dari Na itu adalah 1. Kemudian Cl, jumlah elektronnya, nomor atomnya adalah 17. Sehingga kalau kita disebutkan dalam konfigurasi elektron, jumlah elektron terluar Cl adalah 7. Jadi kecenderungannya Na itu melepaskan 1 elektron yang diterima oleh Cl, tadi 7, jadi 7 menjadi 8. Sehingga NaCl berikatan itu memenuhi kaidah oktet. Jelas ya? Itu disebut dengan ikatan ionik. Yang kedua adalah ikatan kovalen.
Ikatan kovalen pada dasarnya adalah ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Jadi kalau tadi antara unsur logam dengan non-logam, ini kebalikannya. Antara non-logam dengan non-logam. Ada 4 ikatan kovalen di sini. Yang pertama disebut dengan ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Yang pertama, ikatan tunggal. Ikatan kovalen tunggal terjadi jika suatu unsur itu menyumbangkan sepasang elektron atau menggunakan sepasang elektron. Misalnya di sini antara H dengan H. Jadi H mempunyai jumlah elektron terluar 1. Jika berikatan dengan H yang lain, maka mempunyai sepasang elektron. Kemudian yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ikatan kovalen rangkap 2 di sini terjadi jika menggunakan 2 pasang elektron untuk berikatan. Kemudian kalau rangkap 3 berarti menggunakan 3 pasang elektron. Contoh yang rangkap 2 tadi bisa O2, kemudian yang rangkap 3 N2, itu ya. Sedangkan ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan di mana salah satu atomnya mendonasikan pasangan elektron yang dimilikinya. Atau bisa juga disebut ikatan yang menyumbangkan atau yang mempunyai pasangan elektron bebas. Itu disebut ikatan kovalen koordinasi. Jadi ada 4 ikatan kovalen. Yang ketiga itu adalah ikatan logam. Ikatan logam itu biasa juga disebut dengan lautan elektron. Karena atom-atom logam ini cenderung melepaskan elektron dan susah menangkap elektron. Sehingga elektron-elektron tersebut terdelokalisasi dalam suatu tempat. Sehingga disebut dengan lautan elektron. Atau tersebar dalam suatu tempat. Itu disebut dengan ikatan logam. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai ikatan kimia. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat untuk kalian, ilmu kalian yang dapatkan barokah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimia asik, karena asik kalian pasti bisa.